Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah paparan seminar sehari tentang makanan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa video ini, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah makalah cukup lama namun masih relevan kita sampaikan pada media video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa makanan menjadi begitu penting? Jawabnya adalah pasti bermacam-macam. Banyak orang yang menjawab pertanyaan itu. Ikhwal makan bagi kaum muslimin memang tidak sembarangan. Ada aturan di dalam hal ini. Menurut Quran suci dan hadis Nabi, aturan itu antara lain menyebutkan bahwa makanan halal dan baik, halalan wa thayyiban, itu dari segi bahan, cara mendapatkan, dan mungkin juga cara mengolahnya. Sedangkan dalam hal sikap tidak boleh melampaui batas. Kalau bahan-bahan makanan itu diperoleh lalu diolah sendiri, barangkali orang bisa tahu secara langsung apakah makanan itu halal ataukah tidak. Sekarang ini makanan sudah menjadi komoditas yang menjanjikan keuntungan besar, yang diproduksi secara besar-besaran pula. Ada yang siap olah atau bahan siap santap, misalnya Indomie, Supermie, dan lain-lain sebagainya adalah sedikit contoh. Ada lagi tren baru belakangan ini, sebagian orang tidak lagi mau susah payah mengolah makanannya sendiri, melainkan makan di luar rumah, misalnya di rumah makan, di restoran, di kafe, di hotel, dan lain-lain sebagainya. Selain tidak repot, kelezatannya tentu lebih terjamin. Persoalan lalu muncul, memang apakah jenis-jenis makanan itu halal atau sekurang-kurangnya tidak tercampuri bahan-bahan yang haram. Konon kabarnya ada beberapa jenis makanan yang meskipun bahan dasarnya halal, dalam proses pengolahannya diberi zat-zat atau aroma atau bumbu yang berasal dari bahan-bahan yang haram, seperti lemak babi, minyak babi, dan entah apa lagi. Kabarnya lagi bahan-bahan haram itu bisa menjadikan makanan lebih sedap, aromanya lebih empuk dan lebih mudah mengolahnya, atau secara instan. Apakah tidak ada zat-zat pencampur itu dari bahan-bahan yang halal? Tentunya ada. Tetapi barang haram itu kecuali lebih murah, juga lebih mudah didapat. Daging babi misalnya memang jauh lebih murah ketimbang daging sapi atau daging kambing. Maka tidak mustahil kalau ada sebagian orang, dalam hal ini pedagang daging, mungkin pedagang bakso, bahkan mungkin
pengusaha besar di bidang kuliner yang disinyalir mencampur makanan tertentu yang mestinya bahan dasarnya daging sapi diganti atau dicampur dengan daging babi. Makanan halal berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia mendapat perhatian penting. Kualitas manusia akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang kita dambakan bersama itu. Makanan adalah salah satu faktor yang dominan dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang bukan saja berpengaruh pada kesehatan fisik maupun intelektualnya, tetapi juga terhadap kesehatan rohaninya, akhlaknya. Menyadari masalah ini, pada tahun atau tanggal 28 Agustus tahun 1993 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Lembaga Konsumen Muslim Yogyakarta dan Harian Umum Republika menyelenggarakan seminar sehari tentang makanan halal. Seminar ini dihadiri atau diikuti sekitar 300 peserta dari Departemen Agama, dari Dinas Peternakan, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perindustrian, dari Dinas Pariwisata, dari Pemda, dari perguruan tinggi dan tokoh-tokoh agama itu menghadirkan 6 presentator utama, yakni Dirjen Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kepala Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Lembaga Konsumen Muslim Yogyakarta, dan Eka Boga Yogyakarta, dan tentunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita cukupkan sekian dulu. Kita sambung pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.